Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang regresi linear berganda pada mata kuliah Statistik Bisnis. Teman-teman dimohon untuk simak dengan baik ya, supaya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oh ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sendiri yaitu Nurbasita dengan NIM 230403005 dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan juga rekan saya Nazira Faiza dengan NIM 230403001 dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Zira. Kepada Kak Zira, dipersilahkan. Nah, mungkin teman-teman pada belum tahu nih, apa itu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan nilai beberapa variabel independen. Nah, regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Contohnya, bayangkan teman-teman ingin membeli sebuah rumah. Harga rumah merupakan variabel Y ataupun variabel dependen. Pasti akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya seperti pertama ada luas tanah atau variabel X1. Jika luas tanah semakin luas, maka biasanya harga rumah juga akan semakin mahal. Lalu yang kedua ada jumlah kamar atau X2. Semakin banyak kamar, harga rumah cenderung juga lebih akan tinggi. Yang ketiga ada lokasi atau bisa kita lambangkan dengan variabel X3. Rumah di lokasi strategis ataupun pusat kota dekat dengan fasilitas umum biasanya akan lebih mahal. Nah, yang terakhir ada variabel X4 atau usia rumah. Rumah baru biasanya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga rumah yang lebih lama. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa regresi linear berganda adalah alat yang digunakan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor seperti luas tanah, jumlah kamar, lokasi, dan usia rumah terhadap harga rumah. Dengan alat ini, kita bisa membuat sebuah rumus yang bisa memprediksi harga rumah berdasarkan faktor-faktor tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas persamaan regresi linear berganda. Nah, teman-teman bisa lihat nih di layar, ada persamaan umum dari regresi linear berganda, yakni di mana Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah BN dikali XN plus E. Di mana Y itu mewakili variabel dependen ataupun variabel yang terikat, dan A adalah konstanta atau intercept, B1, B2, hingga Bn adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. X1, X2, hingga Xn adalah variabel independen, dan E adalah error atau residual, selisih antara nilai aktual Y dengan nilai Y yang diprediksi oleh model. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam regresi linear berganda. Antara lain yang pertama, variabel independen atau variabel Y. Variabel ini merupakan variabel yang ingin kita prediksi atau kita jelaskan. Nah, variabel ini sering disebut juga sebagai variabel terikat atau variabel respon. Yang kedua, ada variabel independen atau variabel X. Variabel ini merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Ini sering disebut juga sebagai variabel prediktor atau variabel bebas. Yang ketiga, ada koefisien regresi, yaitu merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya masih ada 3
istilah lain yang sering digunakan dalam regresi linear berganda, yakni ada konstanta, nilai intercept atau titik potong garis regresi dengan sumbu Y, lalu ada model regresi atau persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Dan terakhir ada residual, yakni selisih antara nilai aktual variabel dependent dengan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Nah, oke teman-teman, nggak lengkap kalau misalnya kita nggak bahas studi kasus. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang kami dapatkan sumbernya dari Kaggle. Nah, studi kasus yang akan kita bahas kali ini bersumber dari Kaggle, di mana studi kasusnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari siswa terkait dengan nilai ujiannya. Di sini kita ketahui nilai ujian siswa sebagai variabel Y ataupun variabel dependent. Dan ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Ada X1, jam belajar, kemudian yang kedua X2, kehadiran, X3-nya waktu tidur, dan X4-nya adalah nilai sebelumnya atau nilai ujian siswa sebelumnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar cara menginput variabel-variabelnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada menu data analis. Kalian bisa tekan menu data analisnya. Lalu, pilih analisis tool-nya yaitu regression. Nah, setelah memilih menu regression, tekan OK. Nah, baru dari situ kita input variabel Y-nya. Nanti input, masukin semuanya variabel Y-nya. Seperti itu. Terus, setelah masukin variabel Y-nya, lanjut dengan masukin variabel X-nya. Di sini, X1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita pilih menu tabel. Baru setelahnya tekan OK. Nah, datanya sudah siap untuk disajikan. Nah, selanjutnya, dari data yang udah kita dapatkan setelah kita olah menggunakan tools data analis, kita bisa mencari tahu nilai korelasi pada regresi yang sudah kita buat. Pertama, kita perlu mengetahui dulu nih, apa saja kategori korelasi. Nah, kategori korelasi sendiri dibagi menjadi 5, dari sangat rendah sampai sangat kuat. Nilai-nilainya bisa kalian lihat di tabel sebelah sini. Untuk menemukan nilai korelasi, kita bisa lihat pada bagian multiple R-nya, di mana multiple R yang ada pada data ini sebesar 0,8889, sehingga nilai korelasi antara X1, X2, X3, X4 dengan Y adalah 0,8889. Nah, selanjutnya kita bisa cari tahu nilai koefisiensi determinasi dari data yang sudah disajikan. Kita bisa lihat pada bagian adjusted R-square, di mana kita peroleh nilai sebesar 0,7716. Sehingga nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,7716 atau 77,16%, yang berarti bahwa X1, X2, X3, X4 menjelaskan Y sebesar 77,16%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Sita.
Nah, selanjutnya, pada output ANOVA, dapat kita ketahui bahwa nilai F yaitu 42,3986 sehingga menghasilkan nilai signifikan F yaitu 1,0223 yang mana akan kita bandingkan dengan nilai alfa. Nah, jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, X3, dan X4 dengan Y. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas nilai T-stat. Nah, T-stat sendiri itu merupakan T-hitung, di mana seharusnya T-hitung ini dibandingkan dengan T-tabel. Namun dikarenakan di dalam data ini tidak diketahui nilai T-tabelnya, maka kita bisa lihat di bagian P-value-nya. Nah, P-value-nya ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,05. Nah, kita dapatkan nih, untuk X1 atau variabel X1, P-value-nya sebesar 1,5808, sehingga nilai signifikansinya ini lebih besar dari alpha. Oleh karena itu, variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi Y. Kemudian untuk variabel X2, P-value-nya sebesar 5,4070, yang mana nilai signifikansinya juga lebih besar dari alpha, sehingga variabel X2 tidak signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya untuk X3, P-value-nya sebesar 0,5723, yang dimana juga lebih besar dari alpha. Maka dari itu, variabel X3 tidak signifikan mempengaruhi Y. Dan yang terakhir, X4 mempunyai P-value sebesar 0,0034, yang dimana P-value-nya ini ternyata lebih kecil nih dibandingkan dengan alpha. Oleh karena itu, variabel X4 signifikan mempengaruhi Y. Kemudian, kita masuk pada bagian persamaan regresi linier berganda. Nah, sebelumnya teman-teman masih ingat Kak rumus persamaan regresi linier? Nah, ingat lagi coba. Rumusnya yaitu Y sama dengan A atau konstanta ditambah variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, Y di sini sama dengan A atau konstanta. Di mana mencari konstantanya? Nih, di sini, intercept. Nah, kalian masukin interceptnya berapa? 41,9939. Baru ditambah dengan variabel X1. Berapa? 0,2538. Terus selanjutnya ditambah dengan X2. 0,20007. Ditambah dengan variabel X3. 0,0976. Ditambah dengan variabel X4. 0,0440. Maka jadilah persamaannya yaitu Y sama dengan 41,9939 ditambah 0,2538 X1 ditambah 0,20007 X2 ditambah 0,0976 X3 ditambah 0,0440 X4. Sekian. Baiklah, mungkin cukup sekian materi presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.